Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi dengan saya Khalid Basarama, pemirsa rahimani rahimakumullah. Masih melanjutkan tema kita tentang bekal dunia akhirat. Dan kita sudah sampai pada bahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tidak adanya rugen tayangan dalam Islam. Hadis ini berbunyi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada saat seorang sahabatnya meninggal dunia, beliau mengatakan kalau orang mukmin meninggal dunia, orang mukmin artinya orang yang sudah menjalankan kelima rukun Islam dan meyakini keenam rukun iman. Akan datang kepadanya tiga sosok malaikat, dua malaikat rahmah di kiri kanannya membawa kain kafan dari surga dan satu malaikat maut di ubun-ubun kepalanya. Lalu malaikat maut itu berkata, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Hai jiwa yang baik, hai jiwa yang mulia, kembalilah kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu. Lalu ruhnya keluar dari jasadnya lebih mudah daripada keluarnya air dari mulut kendi. Lalu malaikat rahmah menangkap roh tersebut, lalu membungkusnya dengan kain kafan dari surga, lalu membawanya ke langit dan menembus 7 lapis langit. Setiap kali melewati lapisan langit tersebut, malaikat-malaikat yang ada di sana berkata, "Rohnya siapa ini? Sungguh mulia roh ini." Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa para malaikat berkata hal seperti itu. Ternyata beliau mengatakan karena roh ini mengeluarkan bau yang lebih wangi dari bau kasturi. Lalu terdengar suara dari langit 7. Allah Azza wa Jalla dari atas langit sana berkata, "Catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga dan kembalikan dia di dunia karena di sana saya ciptakan dan di sana pula saya akan kembalikan." Lalu diantar ruhnya bersamaan dengan jasadnya diantar oleh kerabatnya, dimasukkan ke dalam liang lahatnya. 3 langkah mereka jalan, ruh ini masih mendengar. Setelah itu malaikat mungkar nakir yang bertugas menanyakan mayit di kuburan datang, mendudukkan orang ini sambil berkata, "Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa kitabmu?" Kalau dia mukmin tadi, dia akan jawab langsung, "Tuhanku Allah, nabiku Muhammad, dan kitabku Al-Quran." Sebagaimana kata Nabi SAW, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan menetapkan di lisan orang-orang yang beriman, ya, itu perkataan yang benar di dunia selama mereka hidup di dunia dan juga di akhirat, maksudnya pada saat menjawab mungkar dan nakir di kuburan. Setelah itu mungkar dan nakir akan membukakan baginya pintu neraka dengan beragam macam azab yang ada di dalamnya. Siksaan, orang yang dipotong, orang yang disetrika, orang yang diberikan minuman nanah dan darah dari neraka itu sendiri, dan beragam macam siksaan yang memang butuh bahasan tersendiri. Lalu malaikat mengatakan, "Lihatlah dari apa Allah telah selamatkan dirimu." Kemudian ditutup pintu neraka tersebut. Dibuka pintu surga. Istana, dayang-dayang, kehidupan yang abadi, yang nikmat luar biasa. Sampai jenazah ini kagum. Lalu malaikat mengatakan, "Inilah tempat kamu sekarang." Yang terjadi apa? Ruh mukmin ini lalu berdoa kepada Allah mengatakan, "Ya Allah, cepatkanlah waktu karena saya ingin masuk ke dalam surga saya." Lalu kata Nabi SAW, ruh tersebut kemudian didatangi oleh seseorang yang tampangnya bagus, pakaiannya bersih, bau badannya wangi, sampai jenazah ini kagum dan berkata, "Siapa kamu ini? Sungguh mulia ciptaan Allah pada dirimu." Lalu orang itu berkata, "Saya amal solehmu yang akan menemani kamu sampai hari kiamat." Jadi dia akan ditemani oleh amal solehnya yang berubah menjadi seseorang yang sangat tampan, bersih, wangi, yang akan menemani dia sampai hari kiamat. Lalu kata Nabi SAW, Allah pun berkata kepada para malaikat, "Bentangkan kuburannya hambaku ini seluas pandangan matanya, dan bukakanlah jalannya menuju ke surganya. Maka jadilah kuburan dia taman dari taman surga." Sebaliknya, kata Nabi SAW, kalau orang itu fasik. Siapa itu orang yang fasik? Orang yang fasik adalah orang yang mukmin, tapi dia masih bermaksiat dan tidak sempat taubat sebelum meninggal. Dia, orang fasik ini, sama mekanisme matinya dengan orang-orang kafir. Kata Nabi SAW, kalau orang kafir atau orang fasik, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat, 2 malaikat azab di kiri kanannya yang membawa kain kafan dari neraka, dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya yang akan mengatakan kepadanya, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu." Wa na'udzubillah. Lalu ruhnya tidak mau keluar dari jasadnya. Lalu para malaikat memaksa dengan keras
Maka kata Nabi SAW, lihatlah firman Allah kalau kalian ingin mengetahui, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Kalau seandainya kalian bisa melihat bagaimana dahsyatnya para malaikat itu pada saat mencabut ruhnya orang-orang kafir dan fasik itu, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah panasnya api neraka. Lalu apa yang terjadi? Ruhnya ditarik dengan keras. Kata Nabi SAW, ruh itu keluar dari jasadnya seperti ibaratnya bulu domba yang dibasahkan, kemudian dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba tersebut. Setelah itu dibungkus dengan kain kafan dari neraka, kemudian dibawa ke langit. Baru tiba di langit pertama saja, belum tembus langit pertama, para malaikat di langit pertama sudah mengatakan, ruhnya siapa ini? Sungguh buruk ruh ini. Maka apa yang terjadi? Ya, ternyata kata Nabi SAW, karena roh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk dari bau bangkai, wa na'udzubillah. Lalu terdengar suara dari langit ketujuh mengatakan, Allah Azza wa Jalla mengatakan dari atas langit tujuh tersebut, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka dan kembalikan dia di dunia, karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Dikembalikan bersama dengan jasadnya diantar oleh kerabatnya ke kuburan. Kemudian 3 langkah mereka jalan seperti di kasus yang pertama. Si roh masih bisa mendengarkan langkah kaki mereka. Setelah itu datang Mungkar dan Nakir menundukkan dia dan menanyakan kepada dia 3 pertanyaan yang sudah masyhur. Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu? Maka walaupun, ini tolong digarisbawahi, orang itu muslim, sudah hafal mati Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Quran, kalau dia fasik, bermaksiat dan tidak sempat taubat sebelum meninggal, maka hukumnya sama dengan hadis ini. Kata Nabi SAW, dia akan mengatakan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Apa yang terjadi permisalan rahimahullah setelah itu? Maka dibukakan baginya pintu surga. Dia sangat kagum dengan surga tersebut, tertarik ya, dengan bagusnya, dengan dayang-dayangnya, dengan fasilitasnya. Lalu malaikat mengatakan, lihatlah dari apa kamu haramkan diri kamu sendiri. Lalu ditutup, dibuka pintu neraka, azab, siksaan, dan malaikat langsung mengatakan, inilah tempat kamu sekarang. Maka jenazah itu, roh itu mengatakan, ya Allah, berdoa kepada Allah, jangan engkau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Lalu setelah itu datang kepadanya orang yang sosoknya, tampangnya menakutkan, bau badannya busuk, sangat tidak baik, membuat jenazah ini kaget dan langsung mengatakan, siapa kamu? Ini sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Lalu orang itu mengatakan, saya amal burukmu yang akan menemani kamu sampai hari kiamat. Maka setelah itu, kata Nabi SAW, ada 2 riwayat Bukhari. Yang pertama, dinding kuburannya akan menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Riwayat yang kedua mengatakan, dan dua-duanya terjadi, Allah akan utus kepadanya malaikat yang tidak memiliki pendengaran dan penglihatan, yang membawa besi, yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia sepakat untuk membalikkan saja mereka tidak akan mampu. Dan kalau besi itu dihantamkan ke gunung, maka akan hancur gunung tersebut. Lalu dihantamkan ke orang tersebut, dia hancur, lalu diutuhkan kembali, begitu terus sampai hari kiamat. Riwayat ini, pemirsa rahimahullah, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keadaan kuburan dan orang yang sudah meninggal. Tentu kalau Anda masih ingat, di episode kita yang lalu kita sempat menjelaskan bahwasanya tidak ada roh gentayangan dalam Islam. Hadis inilah yang menjelaskan tidak ada roh gentayangan. Jadi dalam Islam semua yang sudah meninggal akan seperti ini keadaannya. Kita kembali kepada contoh yang pernah saya berikan. Ada satu rumah pernah orang bunuh diri, dan ada satu rumah pernah dibunuh sekeluarga. Yang bunuh diri tadi, ternyata di rumah itu kalau ada orang gantung diri, tidak ada yang mau beli rumahnya di Indonesia karena ketakutan. Anggapan ada roh gentayangan. Yang satu contoh lagi, satu rumah dibantai oleh perampok misalnya, juga tidak ada yang membeli rumahnya karena alasan satu, takut karena ada roh gentayangan. Saya sudah katakan tidak ada roh gentayangan dalam Islam. Maka tidak ada hubungannya sama sekali. Orang yang contoh pertama tadi, yang telah ya, gantung diri, membunuh dirinya, walaupun dia muslim, dia dalam keadaan fasik. Maka keadaan dia di kuburan seperti contoh yang kedua. Dia akan disiksa sampai hari kiamat. Kemudian, kalau tadi orang yang dibunuh sekeluarga, mereka semua mati syahid. Maka kuburan mereka itu dari taman surga. Dalam potongan pertama definisi masalah takwa, saya menjelaskan di pertemuan kita yang lalu bahwasanya ada 2 poin penting untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memahami hakikat la ilaha illallah, dan itu alhamdulillah sudah kita rincikan dengan panjang lebar dari episode yang lalu dan juga pertemuan kita yang sekarang. Saya akan masuk ke poin kedua,
bagaimana agar kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya saya akan ringkaskan bahwasanya poin pertama, kita harus yakin semua yang ada di muka bumi dan di alam semesta ini yang kelihatan dan tidak kelihatan kembali kepada satu pencipta Allah. Kita hanya diharuskan bergantung kepadanya, memohon kepadanya, dan hanya takut kepadanya. Makhluk-makhluk ini semua adalah fasilitas yang telah Allah ciptakan untuk mendekatkan diri kepadanya. Poin kedua tadi adalah bagaimana agar bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita meyakini semua yang telah Allah perintahkan, apapun sifatnya, itu pasti baik buat kita. Poin kedua untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini semua apa yang Allah perintahkan kepada kita, apapun sifatnya, dari sisi mengerjakan perintah ibadah atau meninggalkan larangan. Itu pasti baik buat kita. Apapun yang Allah perintahkan, baik itu perintah mengerjakan satu perbuatan atau melarangnya, pasti baik buat kita. Dari seluruh lini kehidupan manusia. Yang paling sering terjadi adalah banyak di antara kaum muslimin yang mereka mau meyakini tentang kebenaran syariat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah perintahkan sebagai pencipta alam semesta dan segala sesuatunya. Ini kalau terjadi kasus, padahal sebenarnya tanpa menunggu ada kasus, kita sudah harus yakin